Sebagai penjelasan, Pak Kepala Badan BPJPH saya kira perlu menjelaskan soal kewajiban Oktober 2024 itu dan perpanjangan ke 2026. Ditukar aja tempat duduknya. Atau Pak Dirjen Budha yang mau jawab? Di panggung. Silakan. Terima kasih Gus Menteri, Bu Nur Azizah yang saya hormati. Sesuai dengan hasil rapat kabinet terbatas Presiden dan Pak Menteri, adanya kebijakan relaksasi kewajiban sertifikasi halal Oktober 2024 ini menjadi Oktober 2026 untuk produk yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil. Untuk menindaklanjuti hasil rapat ini sedang dan telah masih belum final dibahas secara intensif bersama Kemenko Perekonomian lintas KL untuk melakukan revisi PP 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, nanti relaksasi sampai tahun 2026 itu akan dituangkan di dalam revisi PP tersebut. Gitu. Untuk sementara itu informasinya, Ibu. Makasih. Terima kasih Pak Menteri. Pimpinan, boleh menanggapi sedikit ya. Gini ya, tentang produk halal. Jadi kita melihat cara BPJPH itu kurang efisien untuk bangsa kita. Contohnya gini, perusahaan-perusahaan besar banyak dia punya ribuan outlet gitu di Indonesia, tetapi dia hanya membayar kalau nggak salah sekitar 7 juta ya, 7 juta dan dapat halal selama-lamanya. Itu tidak biasa dalam sistem bernegara. Apapun harus ada batasannya. Itu satu ya, cuma bayar 7 juta dia Terus yang keduanya, kalau kita lihat umpamanya Saudi Arabia, dia mengimpor ayam dari Amerika Selatan. Di perusahaan-perusahaan besar itu dia menugaskan yang ngontrol standar itu sesuai enggak. Nah, ini kan bagus, membuat kesempatan bangsa kita ke Inggris, nanti ada di Belgia, di mana banyak nanti orang akan mengimpor barang-barang ke Indonesia. Jadi itu juga harus ada. Jangan kita kasih sertifikat ini barang ini masuk semua gitu kan. Nah, ini cuma 7 juta gitu ya. Jadi harus juga ada yang perwakilan BPJPH di situ untuk mengontrol di perusahaan-perusahaan di asing itu atau perusahaan-perusahaan besar lah. Stop di situ biar dia gaji juga oleh itu ya. Sertifikat kita nanti dari IAIN kan dia jadi pengawas di UK, di Inggris kan bagus itu. Jadi menurut saya itu tidak tepat, harus diubah itunya kebijakannya. Harus ada bangsa Indonesia yang mengontrol itu, sebagaimana bangsa lain juga begitu. Kita kan negara besar ini, 250 juta, 5 kali negara di Eropa, jadi kita juga punya daya itu. Jadi tolong itu diperhatikan itu ya. Jadi jangan dikasih halal untuk selama-lamanya, nggak ada Pak yang halal. Halal itu selama dia komitmen harus dikontrol. Itu barangkali, terima kasih. Cukup ya. Tolong dimunculkan draft kesimpulan untuk kita cermati. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR dengan Menteri Agama Republik Indonesia masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 Senin 2 September 2024. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 dan isu-isu aktual disimpulkan sebagai berikut. 1. Komisi 8 DPR RI dapat memahami pagu anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2025 sebesar 78 triliun
Rp18.112.137.000 dengan rincian berdasarkan unit eselon 1 sebagaimana terlampir. 2. Komisi 8 DPR RI dapat memahami dan akan melakukan pendalaman lebih lanjut atas usulan tambahan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2025 sebesar 17.505.686.000 rupiah dengan rincian berdasarkan unit eselon 1 sebagaimana terlampir. 3. Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI antara lain sebagai berikut. A. Melakukan perbaikan keorganisasian bidang jamaah produk halal melalui peningkatan eselonisasi di kantor Kementerian Agama di daerah. B. Memperkuat implementasi program moderasi beragama guna meminimalisasi konflik antar umat beragama dan interumat beragama di masyarakat. D. Melibatkan peran penyuluh dalam mensosialisasikan jaminan produk halal kepada masyarakat. D. Menyelaraskan program dan kegiatan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan program pemerintah tahun 2025, di antaranya beasiswa untuk santri dan sistem pelaksanaan dana abadi pesantren. 5. Melakukan kajian atas rencana revisi tugas FKUB di tingkat kabupaten kota dengan tetap mengedepankan peningkatan fungsi FKUB dalam menjalin dialog dan mewujudkan kerukunan umat beragama. Ini draft kesimpulan kita pada hari ini yang terdiri dari 2 poin besar. Yang pertama menyangkut masalah pagu anggaran, yang kedua terkait dengan rekomendasi usulan dari anggota Komisi 8. Demikian kesimpulan ini. Apakah ada yang Pak Menteri atau Pak Aceh atau pimpinan lain yang akan dievaluasi? Silakan. Silakan Pak Menteri. Izin pimpinan mohon disut di poin nomor 3 huruf A, melakukan perbaikan keorganisasian dan seterusnya. Izin Pak, karena eselonisasi ini tidak hanya terkait dengan Kementerian Agama, terkait dengan Kementerian Pan-RB juga. Usulan kami terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk perbaikan keorganisasian bidang jaminan produk halal. Jadi karena ini bukan kewenangan di kami hanya mengusulkan kewenangannya di Kemenpan RB, Pak. Jadi usulannya terus berkoordinasi atau melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam kurung Kemenpan RB tentang perbaikan keorganisasian bidang jaminan produk halal. Organisasi dan tata kerja biasanya nomenklatur itu. Organisasi dan pengorganisasian ya. Jadi kalau nomenklatur yang biasa itu adalah dalam perbaikan organisasi dan tata kerja bidang jaminan produk halal. Sampai di situ aja. Coba diulangi Prof supaya direkam. Enggak apa-apa loh, sudah selesai. Dalam perbaikan organisasi dan tata kerja, melakukan perbaikan penataan organisasi dan tata kerja, bukan perbaikan penataan. Ini Pak Sekjen, problem utamanya bukan pada level pusatnya, tapi kebutuhan di daerahnya. Betul. Ya. Oke. Jadi saya kira harus dieksplisitkan supaya BPJPH ini punya kaki di bawah gitu. Ya, itu sebenarnya. Bahasanya mungkin tetap saja jadi penataan organisasi dan tata kerja bidang jaminan produk halal pada level kota kabupaten. Oh ya. Ya itu problemnya kan dulu.
Karena nggak punya kaki. Jangan perbaikan, penataan, Pak. Kabupaten kota saya nggak usah di daerah aja. Di daerah, betul. Daerah. Kabupaten dan kota mohon direvisi jadi daerah. Level daerah. Kepala kok punya kaki itu ya. Kepala kok punya kaki. Nggak punya, ada kepala nggak punya kaki. Ini kan. Kepala punyanya rambut ya. Angka-angkanya udah oke, Gus. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, ada statement dari Pak Menteri yang disampaikan. Baik, Ketua, Wakil Ketua Komisi 8 dan anggota Komisi 8 yang terhormat, Bapak Ibu sekalian hadirin, terima kasih.